Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Baik sahabat IT News, kembali bersama saya Rizal Arahab, sarjana hukum. Kebetulan saat ini saya sedang berada di kali irigasi, tempat yang cukup nyaman untuk kita berdiskusi. Tepatnya berada di Desa Cipayung, Kampung Ciranggon, ya. Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, di dalam momen yang baik ini, saya sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, yang juga Ketua Umum LSM Sniper Indonesia, yaitu Bang Gunawan. Ya. Sehat Bang Gun? Sehat Bang, terima kasih. Selamat sore. Ya, beliau akrab dipanggil Mbah Gun. Nah, dalam momen ini kita ingin berdiskusi dan juga ingin bertanya kepada beliau sebagai salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, yang mana beberapa waktu yang lalu beliau selaku Ketua Umum LSM Sniper bersama sejumlah elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi menghelat kegiatan deklarasi politik anti uang, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang lalu. Nah, mungkin langsung aja nih Bang Gun, apa sih yang menjadi ide, gagasan, ataupun apa sih yang menjadi inisiasi Abang dalam melaksanakan kegiatan deklarasi politik anti uang, yang mana pemungutan suara di Pilkada Kabupaten Bekasi sejatinya akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nah, mungkin apa sih yang menggugah ataupun ide daripada Abang bersama elemen masyarakat yang lain untuk melaksanakan kegiatan deklarasi politik anti uang? Terima kasih nih. Ya. Untuk Bang Rizal ya, selamat sore juga buat sahabat Indonesia lah ya. Ya. Ya, saya menginisiasi gerakan anti money politik uang itu Bang, bukan tidak memiliki dasar Ya. atau tidak memiliki alasan. Karena negara Indonesia ya sudah memiliki kebijakan politik hukumnya, yaitu pelarangan terhadap money politik atau politik uang. Ya. Di mana undang-undangnya kan sudah cukup jelas Bang, bahwa terkait pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan wali kota itu pelarangan politik uangnya sudah cukup jelas diatur, yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota Nah, kemudian yang menjadi alasan saya juga, yang membuat motivasi saya adalah setiap warga negara itu memiliki hak dan tanggung jawab Bang, ya. Ya. Makanya saya sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan hak saya dan tanggung jawab saya, memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. Karena saya juga memiliki tanggung jawab moral bersama dengan pemerintah untuk mencerahkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin artinya Abang sendiri selaku salah satu penggiat sosial kontrol di wilayah Kabupaten Bekasi berharap agar ke depan calon kepala daerah yang terpilih di Kabupaten Bekasi adalah pemimpin yang memiliki kualitas dan berintegritas. Betul. Dan seperti itu. Nah, mungkin kalau di wilayah Kabupaten Bekasi ini kan ada kecenderungan gitu Bang ya. Siap. Kecenderungannya itu masyarakatnya pragmatis, seperti itu. Artinya mulai bukan hanya berbicara Pilkada Kabupaten Bekasi, Betul. sampai ke tingkat bawah. Bang pemilihan RT ada, ya. Ada pemilihan ketua RT, ketua RW. Itu konon informasinya tidak bisa terlepas dari yang namanya politik uang. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan deklarasi ini, menurut Abang, seperti apa sih efektivitas bagi seluruh elemen masyarakat agar bisa menjaga agar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bekasi ini bisa berjalan dengan jauh dari hal-hal yang berbau politik uang. Jadi begini Bang, ya sejatinya dalam kontestasi politik apapun ya, baik itu dari Pilpres ya,
pilkada, Iya. pilkades, sampai ke tingkat terbawah pemilihan RT tadi yang abang sebutkan, sebetulnya harus menghindari yang namanya money politik. Kenapa bang? Karena yang namanya politik, menurut pandangan saya pribadi adalah suatu bentuk penyuapan bang. Ini jelas kalau money politik itu di berbagai kegiatan atau peralatan politik sudah mencederai pemilih bang, pemilih itu sendiri. Keduanya mencederai demokrasi bang. Karena apa? Dari bermula namanya politik uang atau penyuapan itu pada akhirnya akan memunculkan pemimpin-pemimpin itu tidak berkompetensi lagi, berkualitas lagi. Karena siapa yang jadi itu karena dipilih berdasarkan isi tasnya, bukan berdasarkan kompetensi dan integritas gitu bang. Jadi ada satu stigma ya mungkin. Ya. Selain si calon ini punya integritas, kapasitas, tetapi juga isi tas seperti itu Bang. Itu, nah, ini tapi yang ditonjolkan hari ini, mohon maaf ya, yang Ya. kita sudah menjadi buah bibir lagi, bahkan persoalan isu politik uang itu bang sudah banyak dilakukan diskusi-diskusi tingkat nasional bang, bahkan internasional bang, karena ini berbahaya bagi iklim demokrasi. Makanya saya tadi selaku masyarakat yang memiliki tanggung jawab, tentunya saya tidak berdiam diri bang untuk mensosialisasikan, mengedukasikan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat akan bahaya politik uang, begitu bang. Nah, mungkin kalau menurut pandangan dari Bang Gun, Ya. artinya ketika money politik atau politik uang ini sudah tidak lagi bisa dikontrol seperti itu. Apakah nantinya ke depan produk daripada pemilu itu sendiri, baik itu bupati, baik itu kepala desa dan ke bawahnya itu rentan terjadinya suatu tatanan yang rusak di pemerintahan itu sendiri. Menurut Abang seperti apa? Jadi begini, betul tadi pertanyaan yang abang sampaikan itu bermula bang ketika kita bicara tentang politik uang dalam konteks pilkada saja ya, kita bicara pilkada saja. Ketika dihasilkan dari sebuah proses politik yang namanya politik uang, maka menurut saya nanti pun jajarannya sampai ke tingkat penentuan ya, para pembantunya juga tidak akan bisa dilepaskan untuk yang namanya kan transaksional bang. Ini kan berbahaya sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat suaranya dalam hal ini tidak bisa dituntaskan oleh pemangku kebijakan karena itu tadi menempatkan orang saja sudah dengan transaksional. Artinya kos yang dikeluarkan itu harus terganti. Itu yang jadi ada di benaknya. Itu bang, ini kan persoalan yang sangat krusial menurut saya politik uang yang terjadi. Kalaupun itu terjadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi 2024 ini. Ya artinya nanti kan dikhawatirkan ya, Bang Gun ya, ke depannya sosok atau figur pemimpin yang terpilih itu fungsi ataupun tujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu jadi kurang maksimal ya. Ya jelas, dia lebih fokus lagi bagaimana uang yang sudah dikeluarkan untuk bisa kembali kalau menurut saya. Karena apa? Kalau bicara misalkan dengan alasan banyak, katanya kita bersosial kita. Ya kalau memang bersosial bukan caranya dengan dia mencalonkan diri terus nyebar angpau bahasa saya. Lebih baik kalau punya duit ya sebarkan aja kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, jompo dan janda-janda, itu lebih tepat kalau menurut saya. Kalau hari ini dengan alasan dia untuk memenangkan kontestasi bisa katakan pilkada dengan menyebar uang, yang jelas nanti pun terpilih dia tidak akan bisa menjadi kepala daerah yang bisa memberikan harapan buat kemajuan suatu daerah. Karena itu tadi dia lebih berpikir lagi bagaimana uang yang sudah saya keluarkan untuk bisa kembali. Itu saja bang. Baik Bang Gun. Nah mungkin kalau tujuan ataupun tema dalam kegiatan deklarasi politik anti uang kemarin itu yang saya lihat di beberapa media online ya dan media sosial itu, Abang bukan hanya berorientasi kepada politik anti uang. Ada 3 hal, tapi ada 3 hal. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang. Yang pertama gini, kemarin saya memang bersama teman-teman yang menyamakan diri namanya Koalisi Masyarakat Anti Politik Uang, saya telah melakukan deklarasi untuk Pilkada Kabupaten Bekasi 2004. Ada 3 hal bang. Pertama, dalam hal ini saya mengusung agar Pilkada Kabupaten Bekasi itu berjalan damai. Itu pertama. Itu harga mati bang. Pilkada Kabupaten Bekasi itu harus berjalan secara damai, kondusif. Ya. Itu pertama. Kedua,
Saya juga mengusung isu yaitu deklarasi, yaitu adalah politik anti money politik, bukan politik, yaitu politik pilkada yang terbebas dari money politik, gitu lah. Atau politik uang, itu pertama. Karena apa tadi udah dijabarkan. Dan terakhir saya kalau tidak salah, saya melakukan deklarasi anti persekusi terhadap paslon. Karena jujur bang, kemarin ini kan sudah kita sama-sama ketahui ada suatu ekses kalau menurut saya yang dilakukan, entah itu datang dari mana, kelompok masyarakat mana, terhadap salah satu paslon. Tapi yang jelas bagi saya bang, dengan teman-teman, saya anti yang namanya intoleran. Karena intoleran itu berbahaya bang bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia bang, bukan hanya di Kabupaten Bekasi. Karena yang namanya masyarakat kalau sudah beridentitas sebagai warga negara Republik Indonesia, artinya siapapun itu orangnya, datangnya berasal dari mana, suku, agamanya, punya hak untuk menentukan nasibnya, baik pekerjaannya, baik termasuk hak politiknya bang. Gitu. Sehingga kami dalam hal ini melakukan anti yang namanya persekusi, karena itu bagian dari intoleran bang. Intoleran. Terima kasih. Nah, tadi ada satu hal menarik yang disampaikan oleh Bang Gun. Artinya Abang selaku pribadi dan sebagai ketua salah satu lembaga di Kabupaten Bekasi sangat mengutuk keras terjadi intoleransi, terjadinya intimidasi dan juga persekusi dalam konteks tahapan-tahapan di. Dan saya luruskan, bukan hanya soal politik bang. Ya. Ketika bicara intoleran, baik itu persoalan agama, hak politik, terus kita pekerjaan, hak hidup, saya paling anti bang hal-hal seperti itu, gitu. Karena apa? Kita itu cinta NKRI. Negara kita itu sudah ada pasapan negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana udah jelas bahwa sebagai warga negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia dimanapun beradanya, itu bebas untuk menentukan hidupnya dan hak politiknya bang. Nah, artinya mungkin isu yang berkembang di tengah masyarakat, akhirnya ada yang mengasumsikan bahwasanya kegiatan deklarasi politik anti uang, money politik yang Abang jalankan bersama sejumlah elemen masyarakat itu diduga mewakili kepentingan salah satu calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin pandangan Abang terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat itu seperti apa nih, Bang? Ya, kalau saya berkaitan isu-isu yang berkembang di masyarakat, itu silakan saja ya. Yang jelas bagi saya, Mbah Gun bersama teman-teman koalisi masyarakat anti politik uang tidak ada berkepentingan berkaitan dengan siapapun yang nyalon, tidak ada urgensinya ke sana. Yang jelas itu tadi, siapapun yang melakukan entah itu bentuknya persekusi, intimidasi, itu jelas itu intoleran bagi saya. Artinya di Kabupaten Bekasi tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu bang. Karena bagaimana juga saya bilang tadi, ini negara kesatuan Republik Indonesia bang. Itu yang artinya siapapun yang datang ke Kabupaten Bekasi, baik itu untuk mencari pekerjaan, ya, untuk berpolitik, kan sudah jelas diatur memang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya. Tidak ada pelarangannya bang. Itu saja. Baik. Nah, mungkin tadi kan Bang Gun menjelaskan bahwasanya kegiatan deklarasi politik anti uang yang Abang lakukan bersama sejumlah elemen masyarakat itu memang betul-betul murni agar tercipta untuk mewujudkan pilkada di Kabupaten Bekasi itu yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Tetapi sebelum Bang Gun menjawab, kita jeda dulu nih. Kita ngopi dulu, kita bawa santai di pinggir kali irigasi. Baik sahabat ETNews, kembali kita berbincang dengan Bang Gun selaku Ketua LSM Sniper Indonesia. Baik Bang Gun, ada satu hal menarik dalam kegiatan deklarasi politik anti uang kemarin, Abang bersama sejumlah elemen masyarakat itu, Abang itu akan memberikan apresiasi ini kepada siapapun yang menemukan dan melaporkan terjadinya dugaan money politik di Kabupaten Bekasi. Bahkan nilai nominal apresiasi itu luar biasa, sebesar 10 juta rupiah, seperti itu Bang Gun. Nah, ini sebetulnya
kita pengen tanya keseriusan dari Bang Gun seperti apa nih terkait masalah sayembara kepada pihak yang menemukan dan melaporkan money politik ini, Bang? Jadi begini, Bang. Itu memang sebagai bentuk keseriusan saya dengan teman-teman, yaitu sebagai bentuk nyata, Bang. Artinya Ya. saya konsisten ya dalam hal ini bahwa anti politik uang. Sehingga saya melakukan sayembara, Bang. Itu betul, Bang. Jadi bagi siapapun nanti bisa menemukan ya atau bisa menangkap dalam tanda petik ini OTT lah bahasanya terkait dengan namanya penyuapan bahasa saya atau penyebaran uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu, terus pengawas pemilu, dan yang paling penting ada terhadap pemilih konstituen dalam ini, maka saya akan memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar 10 juta. Tapi itu pun harus bisa dibuktikan dengan data-data, dan setelah itu kami sampaikan juga ke Gakumdu. Ketika laporan itu bisa dinyatakan memenuhi unsur sebagai perbuatan suap yang dilakukan oleh paslon, entah itu dari timnya, Iya. maka kami akan berikan uang sebesar 10 juta rupiah. Nah, artinya kan langkah Bang Gun bersama sejumlah elemen masyarakat ini kan sedikit banyaknya kan membantu tugas daripada lembaga pengawas pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, terkait masalah sayembara ini, Abang pribadi bersama teman-teman yang lain sudah berkoordinasi belum dengan Gakumdu dalam hal ini lembaga pengawas, Bang, di Kabupaten Bekasi? Ya, saya kalau secara lisan sudah saya lakukan ya, Ya. kepada pihak apa tuh kalau pengawas ya, Bawaslu dalam hal ini yang saya lakukan terkait dengan sayembara pemberian hadiah 10 juta bagi siapapun yang bisa menangkap kegiatan penyuapan terkait dengan pemilu kada, Bang. Itu udah saya bangun koordinasi. Nah, mungkin ini kembali ke kontestasi pilkada nih, Bang, di Kabupaten Bekasi. Bahwasanya berdasarkan kacamata kita selaku masyarakat, bahwasanya Kabupaten Bekasi ini kan sebetulnya daerah yang sudah heterogen ya, Bang, ya, yang sudah plural, artinya berbagai suku, berbagai etnis itu ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan dengan keberadaan kawasan industri yang konon terbesar se-Asia Tenggara, Bang Gun ya. Tetapi artinya dalam setiap kontestasi pilkada itu kecenderungan isu primordial itu masih muncul dan menjadi salah satu senjata bagi pasangan calon yang lain yang notabene adalah putra daerah. Nah, menurut pandangan dan pendapat Bang Gun nih, sebetulnya isu-isu primordial yang ada di Kabupaten Bekasi ini seperti apa sih, Bang, efektivitasnya, Bang? Terima kasih nih, Bang Rizal, jawabannya terkait isu primordialisme ya. Iya. Saya sih punya pandangan memang terkait isu primordialisme ketika dalam soal dikaitkan dengan konteks pemilu kada ya dalam nama ini ya dilakukan. Ini sudah tidak relevan, Bang. Karena bagaimana juga masyarakat Kabupaten Bekasi yang notaben memang banyak kaum urbannya yang datang dari luar Bekasi, Kabupaten Bekasi untuk bekerja, itu bagian yang tidak terpisahkan sebagai aset daerah, Bang, kalau menurut saya. Sehingga yang sudah heterogen ini bukan lagi harus dikotak-kotakan dengan namanya isu primordialisme, apalagi dikaitkan dengan soal politik pilkada. Karena bagaimana juga mereka itu sebagai penduduk urban yang hari ini di Bekasi itu saudara-saudara kita juga, Bang, kalau menurut saya. Jadi menurut saya sudah tidak relevan lah untuk menggiring opini yang berkaitan primordialisme terkait pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Bekasi. Artinya mungkin pandangan ya, khususnya dari Bang Gun, siapapun ya yang menjadi kepala daerah dari Kabupaten Bekasi ke depan, sepanjang ia memiliki niat, memiliki komitmen untuk membangun Kabupaten Bekasi ke depan, itu harus kita support ya. Seperti itu, Bang ya. Ya, saya sudah sering kali menyampaikan, bahkan saya sering membuat tulisan-tulisan bahwa hari ini ya, untuk pilkada Kabupaten Bekasi, jangankan pilkada, Bang, dalam hal lain, kita harus bisa menerima siapapun warga yang datang ke Kabupaten Bekasi. Jangankan untuk memimpin, Bang. Sepanjang itu niatnya untuk membangun Kabupaten Bekasi, ya, untuk bisa mensejahterakan Kabupaten Bekasi, kenapa tidak?
Kalau saya, jadi tidak harus kita, mohon maaf, orang Bekasi harus pilih orang Bekasi. Enggak juga kalau menurut saya, kalau pribadi saya ya. Siapapun itu, sepanjang dia memiliki niat dan ketulusan untuk membangun Bekasi, ya kita terima. Karena apa? Banyak juga putra Kabupaten Bekasi juga nyalon di luar Kabupaten Bekasi, Bang. Betul. Kalau itu kita hari ini dikembangkan isu itu bahwa kita melakukan anti terhadap pendatang tanda petik, ini justru berbahaya bagi, menurut saya, Bang, bagi Kabupaten Bekasi itu sendiri. Karena itu tadi, pendatang namanya penduduk urban yang datang ke Kabupaten Bekasi itu adalah aset bagi Kabupaten Bekasi. Iya. Baik, sahabat IT News, sangat menarik perbincangan dan obrolan kita dengan salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu Mbah Gun. Tentunya kita berharap dari hasil obrolan kita dan diskusi kita dengan Mbah Gun ini, harapan kita, apa yang menjadi harapan dari Mbah Gun dan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, untuk terciptanya pilkada Kabupaten Bekasi yang damai, anti politik uang, anti intimidasi, dan lain sebagainya, itu bisa terwujudkan di wilayah Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bang Gun Ya, terima yang kasih, sudah Bang. meluangkan waktu. Terima kasih, dan Bang juga Rizal. jawabannya. Semoga Ya. pilkada Kabupaten Bekasi berjalan damai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kebersamaannya sahabat IT News. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, semangat, Bang. Semangat. Semangat ya. Ya.